Halo guys, di sini sekarang ada OLT. Ini adalah OLT produk dari HSGK yang modelnya HSGK G008ID. Ini adalah OLT kiriman dari subscriber Pikom Ludoyo Blitar, yaitu subscriber dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan untuk OLT-nya ini kendalanya yaitu gagal upgrade atau gagal update firmware. Nah, ceritanya ini ketika dilakukan update firmware ini terjadi mati listrik sehingga berhenti di tengah jalan dan menyebabkan OLT-nya ini menjadi mati. Sehingga ini menjadi gagal update. Dan untuk kondisinya sekarang, untuk lebih jelasnya ini akan saya nyalakan dulu. Saya tunjukkan dulu bagaimana kondisinya atau keluhannya saat ini. Oke, ini sudah saya tancapkan. Sudah saya tancapkan ke listrik, dan pertama lampu indikator ini on. Oke. Dan setelah kipasnya nyala, lalu lampu indikatornya mati dan yang menyala hanya lampu power 1 saja. Untuk sistemnya ini tidak jalan sama sekali. Jadi ini sekarang kondisinya, sistemnya sama sekali tidak berjalan. Nah, oke, seperti ini kondisinya. Dan selanjutnya, sekarang langsung saja ini akan saya eksekusi. Sekarang ini OLT-nya akan saya bongkar dulu. Nah, ini sudah saya buka casingnya bagian atas. Seperti ini tampilannya bagian dalam. Di sini ada PSU AC 220 volt. Di sini ada PSU DC 48 volt. Ini mainboard utamanya. Dan setelah saya buka, di sini ada banyak sekali IC memori. Untuk yang terlihat saat ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 IC memori. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan lanjut saya lepas mainboardnya, ini saya angkat dari casingnya. Nah, oke. Ini mainboardnya sekarang sudah saya lepas, sudah saya angkat dari casingnya. Dan selanjutnya untuk IC memory system, firmware system dari OLT ini IC memorinya ada di sini. Ini menggunakan IC 16 pin. Nah, ini dia menggunakan produk dari Winbond dengan kodenya 25K256JVFK dengan kapasitas 32 MB, 3,3 volt, SOIC 16, 300 mil. Nah, sebelum melakukan pemrograman ulang, karena ini keluhannya adalah gagal update sehingga menjadikan sistemnya tidak bekerja, maka sudah pasti yang rusak adalah ini IC memorinya korup. Nah, sebelum melakukan pemrograman ulang, di sini selalu saya ingatkan bahwa untuk firmware aslinya ini wajib di backup dulu apapun kondisinya, meskipun mati sekalipun itu tetap wajib di backup dulu.
Nah, sekarang selanjutnya untuk IC-nya ini akan saya lepas dulu dan nanti lanjut untuk di backup dulu. Nah, ini IC-nya sudah saya lepas. Nah, ini dia. Ini sudah saya lepas dari mainboardnya. Nah, posisinya di sini. Dan selanjutnya, selalu saya ingatkan sebelum melakukan pemrograman ulang, di sini IC aslinya, firmware aslinya, ini wajib di backup dulu apapun kondisinya. Meskipun mati sekalipun, ini tetap wajib untuk di backup. Karena terkadang suatu saat firmware aslinya ini dibutuhkan. Dan selanjutnya, ini IC-nya saya pasang dulu di alat programmer. Oke, IC-nya sekarang sudah terpasang di alat programmer. Dan sekarang ini IC-nya akan saya backup dulu untuk firmware aslinya, firmware yang gagal update. Oke, sekarang kita menuju ke komputer untuk melakukan proses backup file firmware dari IC ini. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi untuk terisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Melayani semua jenis elektronik dengan totalitas yang tinggi, memenuhi kebutuhan teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi. Adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi pesanan IC memori yang sudah diisi untuk semua jenis elektronik. Nah, ini untuk IC-nya, file firmware aslinya sudah saya backup dan sekarang sudah tersimpan di komputer. Dan selanjutnya, ini akan saya buatkan dulu file firmware-nya. Nanti akan saya coba buatkan, sekalian saya buatkan firmware yang terbaru. Nah, oke. Ini file firmware-nya sekarang sudah saya buat. Dan sekarang saatnya untuk diprogram ulang ke IC-nya ini. Lalu sekarang saatnya menuju ke komputer untuk melakukan pemrograman ke IC ini. Diprogram ulang menggunakan file firmware yang baru saja saya buat. Spesialis programmer IC memori, gunanya file firmware dan BIOS, paling lengkap se-Indonesia Raya. Adalah solusi
Tuhan teknisi, pesanan IC memori yang sudah diisi. Solusi untuk teknisi, pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi, pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Diproses secara profesional, bekerja secara profesional. Spesialis programmer IC memori adalah solusi untuk teknisi, pesanan IC memori yang sudah diisi. Untuk semua jenis elektronik, paling lengkap se-Indonesia Raya. Oke, ini untuk IC-nya sekarang sudah selesai diprogram ulang menggunakan file firmware yang baru saja saya buat tadi. Dan selanjutnya sekarang IC-nya akan saya pasang kembali di mainboard-nya di sini ke posisinya tadi. Nah, ini sekarang IC-nya sudah saya pasang kembali. Nah, ini dia sudah saya pasang kembali dengan rapi. Dan selanjutnya ini mainboardnya ini akan saya pasang kembali ke casingnya, dan selanjutnya nanti bisa dites, dicoba bagaimana hasilnya. Nah, ini sekarang sudah saya pasang kembali mainboardnya ke casingnya, ini sudah saya pasang semua kabelnya, dan sekarang saatnya untuk dites dulu. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ini sekarang saya nyalakan dulu, saya tancapkan dulu ke listrik. Oke, lampunya sudah mulai menyala. Kipasnya juga sudah mulai nyala. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat yang menyala hanya lampu power 1 saja. Jadi kondisinya masih tetap saja. Padahal ini sudah saya program ulang, sudah saya buatkan firmware-nya dan sudah saya program ulang. Ini kondisinya masih tetap sama, sistem masih belum bisa jalan, artinya untuk firmware-nya ini masih belum berhasil. Jadi untuk proses perbaikan kali ini masih belum berhasil, dan solusinya ya, untuk alasannya ini mungkin saja karena untuk firmware aslinya ini
hasil backup firmware aslinya yang gagal update. Ini kalau saya cek kemarin sepertinya untuk struktur firmware-nya, partisinya itu sudah geser, sudah berubah, strukturnya sudah berubah. Jadi ini menjadi tidak berhasil diperbaiki. Nah, biasanya kalau struktur firmware-nya masih belum berubah, ini masih berkemungkinan masih berhasil diperbaiki. Seperti yang sebelumnya itu HSGK E04 yang gagal update pada video saya yang lalu, itu berhasil saya perbaiki, berhasil saya buatkan firmware-nya dan berhasil nyala normal kembali. Karena itu untuk partisi atau struktur firmware-nya masih belum berubah. Itu kasusnya juga sama, gagal update sehingga menjadi mati, namun berhasil diperbaiki. Nah, untuk yang ini kalau saya cek itu sepertinya itu struktur firmware-nya sudah berubah, partisinya sudah geser, dan ini sebenarnya sudah beberapa kali saya program ulang, saya buatkan firmware-nya sudah beberapa kali, namun tidak ada yang berhasil. Dan ini adalah usaha saya yang sudah maksimal, sudah semaksimal, sudah berusaha keras, saya usahakan sudah maksimal. Jadi untuk solusi terakhirnya adalah mengcopy firmware-nya dari OLT lain yang normal, atau mungkin bisa juga saya buatkan firmware-nya lagi namun dengan referensi OLT lain, OLT rusak yang lain. Itu mungkin saja bisa juga dibuat referensinya untuk membuat firmware yang baru. Kalau untuk firmware backup, firmware aslinya yang ini karena struktur firmware-nya sudah berubah, partisinya sudah geser, sehingga sudah tidak bisa lagi digunakan sebagai referensi untuk membuat firmware yang normal, agar firmware-nya normal kembali. Dan ini masih pertama kalinya saya membuat firmware yang untuk tipe ini, karena biasanya untuk satu merek itu terkadang bisa saja berbeda dari struktur firmware-nya. Namun ada juga di tipe-tipe tertentu itu bisa juga struktur firmware-nya masih sama, meskipun isi firmware-nya berbeda namun strukturnya masih sama, jadi bisa digunakan sebagai referensi. Namun kalau satu tipe itu sudah tidak mungkin satu tipe itu strukturnya sama semuanya. Itu kalau ada yang sama itu hanya kebetulan saja, kebetulan kecil, karena terkadang memang juga ada yang seperti itu. Bahkan untuk satu tipe pun beda versi firmware, terkadang struktur firmware-nya itu juga sudah berbeda. Artinya partisinya bisa juga berbeda dalam satu tipe namun beda versi, misalnya versi lama dan versi baru. Nah, seperti itu. Jadi untuk proses perbaikan kali ini, untuk proses perbaikan OLT HSGK G008ID. Jadi ini untuk solusi G2-nya yang sudah pasti oke, yaitu mengcopy langsung dari OLT yang normal. Itu satu-satunya solusi yang sudah bisa dipastikan oke. Namun untuk solusi kedua yang bisa diusahakan yaitu menggunakan OLT lain tipe yang sama, OLT rusak yang lain tipe yang sama, digunakan untuk referensi struktur firmware-nya.
Nah, itu solusinya, kesimpulannya dua itu. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ayo terus bantu dukung channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sosial media agar teman-teman yang lainnya juga bisa mengetahui informasi ini. Sekian, terima kasih. Thank you.